Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, dalam pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari mengenai perekonomian 4 sektor. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menguji sejauh mana kalian mempelajari dan memahami mengenai perekonomian 4 sektor. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perekonomian 4 sektor. Kegiatan ekonomi 4 sektor atau sering juga disebut dengan perekonomian terbuka. Mengapa disebut dengan perekonomian terbuka? Karena dalam kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri saja, melainkan juga melibatkan masyarakat ekonomi di luar negeri. Jadi, adanya suatu hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Sifat kesinambungan ini yang nantinya akan adanya sebuah keuntungan. Oke, langsung saja saya akan menguji kalian. Saudari Fitri Rahayu, oke, jelaskan mengenai jenis-jenis perekonomian 4 sektor dan jelaskan jenis tersebut. Terima kasih, Pak. Jadi, jenis-jenis perekonomian 4 sektor itu yaitu jenis perekonomian yang memang terdiri dari 4 sektor. Nah, yang pertama itu ada household sector atau yang biasa disebut dengan sektor rumah tangga, yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen atau identik. Kemudian yang kedua yaitu firm sector atau sektor perusahaan. Nah, yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga itu government sector atau yang biasa disebut sebagai sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu foreign sector atau biasa dikenal dengan sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor impor. Seperti itu, Pak. Nah, cukup jelas juga apa yang telah disampaikan oleh Saudari Fitri Rahayu. Selanjutnya saya ingin menguji juga kepada Saudari Malina mengenai mekanisme perekonomian 4 sektor. Silakan. Baik, Pak Hairon, saya akan menjelaskan tentang mekanisme perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu perusahaan, RT, pemerintah, dan LN. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor RT berupa gaji, upah, sewa, dan bunga. Keuntungan ini ditujukan oleh aliran ke-1. Aliran pendapatan ini dikurangi pajak keuntungan perusahaan. Aliran 2 tetapi belum dikurangi pajak pendapatan RT. Aliran 3 RT dalam perekonomian menggunakan pendapatan mereka untuk bertransaksi. Transaksinya yaitu diantaranya yang ke-1, membeli barang dan jasa yang diproduksi sektor perusahaan dan pengeluaran konsumsi sebagai konsumsi ke atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri atau CDN oleh aliran 4. Yang kedua, membayar pajak pendapatan kepada pemerintah oleh aliran ketiga. Yang ketiga, mengimpor, yaitu membeli barang-barang yang diproduksi oleh negara lain oleh aliran kelima. Yang keempat, menabung sisa pendapatan yang diperoleh ke dalam lembaga keuangan oleh aliran keenam. Yang kelima yaitu pinjaman oleh aliran ketujuh. Yang keenam, aliran oleh pembayaran ke atas ekspor sektor perusahaan, aliran pendapatan dari negara-negara luar oleh aliran ke-10. Yang ketujuh, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli barang-barang kebutuhan administrasi pemerintah dan barang modal untuk menginvestasi pemerintah, yaitu aliran ke-8. Kemudian kegiatan ekonomi 4 sektor ini tidak hanya melibatkan pelaku
pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut diantaranya pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Kurang lebihnya mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, baik, Saudari Malina. Ada yang ingin menambahkan perihal yang telah disampaikan oleh Saudari Malina? Oke, baik, Saudara Rizky Fauzi, silakan. Saya di sini akan melanjutkan materi penjelasan dari Saudari Malina. Ya, kita lihat dari diagram circular flow yang telah dilihatkan oleh Bapak Khairon, itu terdapat 4 komponen. Yang pertama itu komponen rumah tangga, yang kedua itu komponen perusahaan, yang ketiga itu komponen pemerintah, yang keempat itu komponen negara lain. Di dalam komponen rumah tangga itu terdapat 3 hubungan. Yang pertama itu hubungan dengan perusahaan, rumah tangga hubungan dengan pemerintah, rumah tangga hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan dengan perusahaan, rumah tangga itu menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi ini tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan dari perusahaan berupa sewa, bunga, upah, dan profit. Dan dari hubungan yang kedua itu hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini rumah tangga memberikan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah. Yang ketiga itu hubungan dengan negara lain. Hubungan untuk dalam negara lain itu rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Yang kedua itu ada komponen perusahaan. Dalam komponen perusahaan itu terdapat beberapa hubungan. Yang pertama itu hubungan rumah tangga, yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk, barang dan jasa dikonsumsi produknya. Interaksi tersebut dipertemukan oleh dalam pasar barang. Yang ketiga itu hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dari jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Yang ketiga itu hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan hubungan dengan internasional itu melalui pada jasa impor atau produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Yang ketiga itu ada komponen pemerintah. Komponen pemerintah itu bertindak sebagai mengawasi dan melakukan kebijakan terhadap masyarakat dalam bidang bisnis tersebut. Yang pertama itu hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah sektor pajak menerima sektor pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional pembangunan negara. Yang kedua itu hubungan dengan perusahaan. Pemerintah sama halnya dengan hubungan dengan rumah tangga, mendapatkan pajak untuk membangun negara dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Dan yang terakhir itu komponen negara-negara lain. Yang pertama itu hubungan dengan rumah tangga, yaitu negara-negara lain atau dunia internasional itu menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Yang kedua itu hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan, aliran barang dan jasanya juga melalui pasar luar negeri, lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebutlah juga dimilikinya suatu laba. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan tentang mekanisme pasar. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Bapak Khairon. Baik, cukup. Selanjutnya dalam perekonomian 4 sektor juga dikenal dengan adanya konsep keseimbangan dalam perekonomian 4 sektor. Ada yang mengetahui mana konsep keseimbangan? Baik, silakan perkenalkan terlebih dahulu. Pak, saya Ahmad Subhan ingin mencoba menambahkan mengenai konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor. Jadi, konsep keseimbangan 4 sektor yaitu pendapatan nasional 4 sektor, pendapatan nasional keseimbangan pada 4 sektor. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dengan
menurut rumus seperti Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung X min M tutup kurung. Jadi dalam perekonomian terbuka 4 sektor ini akan mewujudkan dua macam aliran baru, yaitu yang pertama aliran pendapatan yang diterima dari pengeluaran yang merupakan suntikan. Nah, yang kedua itu aliran pengeluaran untuk membeli barang yang didapat dari negara-negara lain yang merupakan bocoran. Untuk contohnya akan saya lihatkan seperti ini. Oke, Ahmad Subhan telah menjelaskan mengenai konsep keseimbangan dalam perekonomian 4 sektor. Ada yang ingin menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh saudara Ahmad Subhan? Baik Pak, saya ingin menambahkan dari saudara Subhan, yaitu mengenai ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka, yaitu rumah tangga pendapatan aliran berupa gaji, sewa, bunga, keuntungan, dan pendapatan tersebut digunakan untuk yang pertama, pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, mengimpor, membeli barang impor. Yang keempat, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Nah, di samping itu ada aliran uang keluar untuk membayar impor. Juga ada aliran pengeluaran ke sektor perusahaan atau pembayaran atas ekspor. Yang pertama, aliran pembelanjaan pengeluaran penanam modal untuk beli barang dan peralatan modal dari sektor perusahaan. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli kebutuhan administrasi dan belanja modal untuk investasi pemerintah. Jadi itu Pak, saya tambahan dari saudara Subhan itu mengenai ciri-ciri pokok dari aliran pendapat perekonomian terbuka. Sekian Pak. Dalam perekonomian 4 sektor juga dikenal dengan adanya istilah ekspor dan impor. Oke, saudara Budi Saromo Adom, silakan jelaskan mengenai ekspor dan impor yang ada dalam perekonomian 4 sektor. Oh ya, baik Pak. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai ekspor impor yang ada dalam perekonomian 4 sektor. Yang pertama yaitu ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka negara tersebut harus memproduksi barang dan jasanya melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula. Dengan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Jadi besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya itu impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau sering kita sebut impor di suatu negara ialah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya.
Maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Dan cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Selanjutnya, Saudari Nisa Luciana, silakan jelaskan yang Anda ketahui mengenai perekonomian terbuka, ekspor, impor, atau kurs dalam perekonomian 4 sektor tersebut. Baik, terima kasih Bapak Eron. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perekonomian terbuka, ekspor, impor, atau kurs. Jadi dalam menganalisa suatu perekonomian itu dikenal dengan dua model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang pada pelakunya, khususnya produsen dan konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual-beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif, maka sistem perekonomian memerlukan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian, atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga perbankan perannya itu sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya. Hal ini dikatakan ekonomi pasar tertutup karena di dalamnya belum termasuk peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Selanjutnya, pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produksi dagangan dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas barang mentah dan barang penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu atau the borderless economy yang disebut dengan global economy. Dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model penghitungan pendapatan nasional, berarti kita menamijahkan dua variabel dalam model perekonomian 3 sektor, yaitu variabel ekspor dan variabel impor. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Lalu, perdagangan internasional dapat terjadi itu karena beberapa alasan. Yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, perbedaan selera. Dan yang terakhir, prinsip keunggulan komparatif. Dalam analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, diandaikan ekspor merupakan pengeluaran otonomi, yaitu ia ditentukan oleh pendapatan nasional. Ekspor terutama ditentukan oleh barang dalam negeri di pasaran luar negeri, kemampuan barang dalam negeri untuk bersaing di pasaran dunia, dan cita rasa penduduk di negara-negara lain terhadap barang yang diproduksikan suatu negara. Berbeda dengan ciri ekspor, impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kalian sudah sangat baik dalam memahami dan mempelajari mengenai perekonomian 4 sektor. Dari yang telah kalian jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal 4 pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Dan perkembangan perekonomian suatu negara tidak akan lepas dari perkembangan ekonomi internasional. Mengapa demikian? Karena suatu negara akan selalu tergantung pada perekonomian asing. Karena tidak semua barang atau jasa
yang dibutuhkan oleh suatu negara dapat disediakan sendiri oleh perekonomian domestik. Baik, semoga dalam pertemuan kali ini kalian dapat mempelajari lebih lanjut mengenai perekonomian 4 sektor, dan waktu juga menunjukkan telah habis. Terima kasih. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.